Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisanda Alodia. Saya bersekolah di SD Negeri Paku Haji, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah rakyat dari Provinsi Bali, yakni kisah calon arang. Nah, yang ditulis oleh Pramudana Tatur dan penerbit Lentera Dipantara. Penasaran tidak dengan ceritaku? Simak baik-baik ya. Pada suatu masa di kerajaan Daha yang dipimpin oleh Raja Erlangga, hiduplah seorang janda yang sangat bengis. Ia bernama Calon Arang. Ia tinggal di desa Jirah. Calon Arang adalah penganut sebuah aliran hitam, yakni kepercayaan sesat yang selalu mengumbar kejahatan memakai ilmu goib. Calon Arang mempunyai putri bernama Ratna Manggali. Karena putrinya sudah cukup dewasa dan Calon Arang tak mau putrinya tak mendapatkan jodoh, ia pun memaksa beberapa pemuda yang tampan dan kaya untuk menjadi menantunya. Calon Arang tidak disukai oleh penduduk desa Jirah, sehingga tidak seorang pemuda pun yang mau memperistri Ratna Manggali. Dan itu membuat marah Calon Arang. Ia berniat untuk membuat resah warga desa Jirah. Kerahkan anak buahmu, cari seorang anak gadis hari ini juga. Sebelum matahari tenggelam, anak gadis itu harus dibawa ke Candi Durga, ucap Calon Arang kepada salah seorang anak buahnya. Sebelum matahari terbit, anak gadis itu sudah dibawa ke Candi Durga yang melontar-lontar ketakutan. "Lepaskan aku! Lepaskan aku!" teriaknya. Lama-kelamaan, ia pun kelelahan dan jatuh pingsan. Tepat tengah malam, Calon Arang mengorbankan anak gadis tersebut untuk dipersembahkan kepada Batari Durga, Dewi Angkara Murka. Suatu malam, Calon Arang berada di kuburan dengan berbagai sesaji untuk Dewi Durga. Datanglah Dewi Durga, aku membutuhkan bantuanmu, ucap Calon Arang sambil menyebarkan bunga 7 rupa. Swish! Dewi Durga muncul tiba-tiba. "Ada apa kamu manggilku, Calon Arang?" tanya Dewi Durga. Dewi, hamba ingin membuat lumbung bagi masyarakat desa yang sudah lencang, terutama untuk para pemudanya yang tak mau saya nikahkan dengan putri saya, Ratna Manggali. Hamba ingin warga desa Jirah mendapatkan wabah penyakit yang tidak ada obatnya, ucap Calon Arang. "Baiklah kalau begitu, akan kukabulkan. Taburkan serbuk ini ke sungai. Niscaya wabah penyakit akan terjadi di desa Jirah," ucap Dewi Durga. Kutukan Calon Arang menjadi kenyataan. "Banjir! Banjir!" teriak warga desa yang diterjang aliran sungai berantas. Siapapun yang terkena percikan air sungai dipastikan akan mengalami sakit dan menemui ajalnya. Siapa yang berani melawan Calon Arang? Calon Arang tak terkalahkan. Demikian Calon Arang menantang dengan sombongnya. Nah, akibat ulah Calon Arang tersebut, warga semakin menderita. Korban semakin banyak. Tidak ada obat yang dapat menanggulangi wabah penyakit aneh tersebut. "Apa yang menyebabkan rakyatku di desa Jirah mengalami wabah dan penyakit?" ucap Prabu Erlangga. Setelah mendengar laporan Paman Patih tentang ulah Calon Arang, Prabu Erlangga pun marah besar. Genderang perang segera ditabuh. Mahapatih Kerajaan Daha segera menghimpun prajurit pilihan untuk menangkap Calon Arang. Sesampainya prajurit di desa kediaman Calon Arang, mereka dikejutkan oleh suara ledakan-ledakan di antara mereka. Tidak sedikit dari prajurit Kerajaan Daha yang tiba-tiba menggelepar di tanah tanpa sebab yang pasti. Korban prajurit Daha semakin berjatuhan. Akibat kekalahan prajurit Daha membuat cantik-cantik Calon Arang semakin mengganas. "Serung! Serung terus!" seru para cantrik. Pasukan kerajaan Daha porak-poranda dan lari pontang-panting menyelamatkan diri. Prabu Erlangga terus mencari cara agar bisa mengalahkan Calon Arang. "Untuk mengalahkan Calon Arang, kita membutuhkan kasih sayang," ucap Empu Barada dalam musyawarah kerajaan. Kekesalan Calon Arang terjadi karena belum ada yang mau memperistri putri tunggalnya. Empu Barada meminta Empu Bahula agar dapat membantu dengan tulus agar mendapat Calon Arang. Empu Bahula yang masih lajang diminta untuk memperistri Ratna Manggali.
Akhirnya rombongan Empu Bahula berangkat ke desa Jirah untuk meminang Ratna Manggali. Aku sangat senang mendapatkan menantu seorang empu yang rupawan, Ucap calon Arab. Akhirnya diadakanlah pesta pernikahan besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Suatu hari Empu Bahula bertanya kepada istrinya, "Dinda Manggali, apa yang menyebabkan Nyai Calon Arab begitu sakti?" Tanya Empu Bahula. Ratna Manggali menjelaskan bahwa kesaktian ilmunya terletak pada kitab sihir. Dari kitab itu, ia dapat memanggil Batari Durga. Kitab sihir itu tidak terlepas dari tangannya. Bahkan saat tidur, kitab sihir itu pun dipakai sebagai alas kepala. Empu Bahula pun mencari cara agar dapat mencuri kitab sihir. Suatu malam, ia pun menyelinap ke tempat peraduan calon arang. Dan ia berhasil mengambil kitab sihir karena calon arang sudah terlelap tidur karena kelelahan. Ia pun segera menyerahkannya kepada Empu Barada. Nah, akhirnya Empu Bahula dan istrinya segera mengungsi. Calon orang yang mengetahui kitab sihirnya sudah tidak ada lagi pun sangat marah. Empu Barada mempelajari kitab sihir dengan sangat tekun. Setelah siap, ia menantang calon arang. "Hentikan perbuatan kejimu, calon arang," ucap Empu Barada. Apa urusanmu? Mengapa kau urusi urusan pribadiku? Tanya calon arang. "Diam kau, karena urusanmu sekarang menjadi urusanku, karena kau telah membuat derita bagi warga desa Jirah," ucap Empu Barada. Sewaktu menghadapi calon Empu Barada, calon arang berubah menjadi sosok Rangda, yaitu ratunya para leak. Tangannya mengeluarkan semburan api, begitupun kedua belah matanya. Namun, Empu Barada melawannya dengan sangat tenang. Ia segera membaca mantra, sehingga mengembalikan semburan jilatan api kepada tubuh calon arang. Akibat buku kitab sudah tidak ada lagi padanya, calon arang pun bisa dikalahkan. Dalam mitologi Bali, pertempuran antara Empu Barada dan calon arang digambarkan dalam tarian Barong dan Rangda, yang menggambarkan pertempuran abadi antara kebaikan dan kejahatan. Barong yang menggambarkan kekuatan baik, yaitu Empu Barada, dan Rangda ataupun calon arang yang menggambarkan kekuatan jahat. Semenjak saat itu, warga desa pun menjadi aman tentram seperti sedia kala, karena sudah tidak ada lagi yang membuat keresahan. Nah,